Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Risma Mertalita dengan NIM 2111041027 dan rekan saya Komang Ratna Ningsih dengan NIM 2111041030. Jurusan Dharma Acarya, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 2. Materi yang kami presentasikan yaitu gender dalam perspektif agama Hindu dengan dosen pengampu Niloh Purnamaswari Prabnuwanti SAG MPD. Materi yang pertama yaitu konsep gender dalam pandangan Hindu yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Kesetaraan gender. Dengan seks selama ini telah menimbulkan kesalahpahaman akan identitas laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perannya dalam kehidupan di dunia sosial. Kata seks merujuk pada perbedaan antara pria dan wanita berdasar pada jenis kelamin yang ditandai oleh perbedaan otonomi tubuh dan genetiknya. Menurut pendapat Handayani dan Sugiyarti 2008 bahwasannya gender adalah sebagai konsep sosial yang membedakan dalam artian memilih atau memisahkan peran laki-laki dan perempuan bersifat dapat dipertukarkan, tidak ditentukan oleh perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan atau dipilah menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengertian gender didefinisikan sebagai aturan atau norma perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat. Menurut ajaran Hindu, gender bukan merupakan perbedaan perilaku sosial antara laki-laki dan dengan perempuan, tetapi mempertimbangkan pada hal-hal mana yang pantas dilakukan oleh laki-laki dan yang mana pantas dilakukan oleh perempuan. Dalam hal ini, masing-masing individu sebagaimana dikodratkan oleh Tuhan atau Brahman, sebagaimana yang termuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 6, sloka 96 menyatakan bahwa Prajanarta, Striyah, Strahtah, Samtarnham, Camanawah, Tasmat, Sadaranu, Dharmah, Crutau, Patya, Sadita, artinya untuk menjadi ibu, wanita diciptakan, dan untuk menjadi ayah, laki-laki diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami bersama istrinya. Materi yang kedua yaitu konsep kesetaraan gender dalam pandangan perempuan Bali. Merujuk pada pemahaman kesetaraan gender di atas yaitu berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan dan pertahanan keamanan nasional atau HAMKAMNAS, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Nah, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara, adil dan dari pembangunan. Perempuan Bali yang sudah terbiasa dengan budaya patriarki di mana perempuan Bali memandang kerja sebagai persembahan niatnya sehingga harus dilakukan secara tulus ikhlas tanpa memandang adanya ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di samping itu perempuan Bali beranggap bahwa kerja merupakan suatu kewajiban sebagai sadharma, sebagai seorang istri terhadap suaminya. Hal itu terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nimade Dikse Widayani dan Sri Hartarti dalam jurnal Psikologi Undipol 13 dan nomor 2 Oktober 2014 tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan perempuan Bali, studi fenomenalis penulis perempuan Bali.
Materi yang ketiga yaitu ketidaksetaraan gender dalam adat patriarki di Bali. Nah, pandangan hidup tersebut mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan dipikirkan mendalami mengenai wujud kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat. Nah, hukum adat di Bali sangat kental dipengaruhi oleh budaya patriarki di mana di dalam hukum adat Bali kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Budaya patriarki masih memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Terutama hal perkawinan, adanya konsep purusa pradana yang dianut oleh masyarakat Bali sebagai refleksasi dari ajaran agama Hindu tentang jiwa atau purusa yang identik dengan laki-laki, material atau pradana yang identik dengan perempuan, di mana dalam konsep Hindu, jiwa melambangkan keabadian, materi sebagai sesuatu yang kekal. Jika dilihat dari filsafat Sangkaya, maka purusa atau jiwa sebagai spirit, roh atau rohani, dan pradana disebut sebagai prakerti atau materi kebendaan yang dimana kedua unsur atau asas inilah yang membentuk dunia ini atau buana agung. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Ratna Ningsih. Untuk Ratna dipersilakan untuk memaparkan materinya. Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang mengikis ketidakadilan gender dalam adat Bali. Yang pertama yaitu semangat moral dalam hukum adat di Bali. Pada umumnya, hukum di Bali dilandasi oleh spirit moral agama Hindu. Dilihat dari sudut moral agama Hindu, perempuan memiliki peran sentral dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan adalah setara dan harus bersatu dan bekerja sama dengan erat sebagai Dewi Tunggal, seperti halnya para dewa memiliki pasangannya, seperti Dewa Brahma dengan Dewi Saraswati, Dewa Wisnu dengan Dewi Sri, Dewa Siwa dengan Dewi Durga. Ini adalah keadaan ideal. Tentang kedudukan perempuan seperti digambarkan dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 58 dan 59. Dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 58 mengatakan, bagi setiap keluarga yang tidak menghormati kaum perempuan, niscaya keluarga itu akan hancur lebur berantakan. Rumah di mana perempuannya itu dihormati sewajarnya, mengungkapkan kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib. Dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 3, sloka 59 mengatakan, oleh karena itu, orang yang ingin sejahtera harus selalu menghormati perempuan. Kitab suci mewajibkan semua orang menghormati perempuan. Yang kedua yaitu letak bias gender dalam hukum adat di Bali. Mengikuti pendapat Talcott Person, analisa struktur hukum dalam suatu kelompok masyarakat terdiri dari yang pertama yaitu ide-ide, kedua norma, ketiga kolektivitas, keempat peran. Dalam hukum keluarga, maka dianut sistem kekeluargaan garis keturunan purusa yang sesungguhnya tidak identik dengan laki-laki, karena ahli waris juga bisa perempuan, khususnya bila dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Pada umumnya, menurut hukum waris di Bali ada 3 macam. Yang pertama, Prati Sentana Purusa. Yang kedua, Sentana Raja.
Yang ketiga, sentane peperasan. Menurut hukum adat di Bali mengenai harta perkawinan, harta bersama atau guna kaya, artinya harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah dibagi dua, atau 50% hak perempuan, dan bila ada harta tatadan atau hibah dari orang tua perempuan, maka harta tatadan tersebut sepenuhnya kembali menjadi hak perempuan. Yang ketiga, upaya-upaya mengikis ketidakadilan gender dalam adat di Bali. Kenyataan memang ada bias gender dalam hukum adat di Bali. Ada bias dalam tatanan norma, sementara dari tatanan ide tidak ada membedakan anak laki-laki ataupun perempuan. Dalam tatanan perilaku tidak muncul protes besar para perempuan yang penulis asumsikan mereka merasa adil karena pengertian warisan di Bali lebih banyak kewajiban daripada hak, dan bahkan diam-diam perempuan merasa beruntung menjadi individu yang bebas mengekspresikan dirinya, tak terikat kewajiban keluarga. Kekerasan terhadap istri atau perempuan bisa terjadi dalam kalangan intelektual, buruh, tani, pengusaha, dan lain-lain. Baik di Eropa, Asia, atau di Indonesia, di mana budayanya yaitu patriarki, yang artinya mendominasikan kekuatan laki-laki, masih sangat dominan. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah berakar dari budaya dominasi laki-laki atau budaya patriarki. Dalam struktur dominasi ini, kekerasan sering muncul digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas, dan kadang-kala mendemonstrasikan dominasi semata-mata. Baik, itu pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, itu pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Suksema.